ada jemaat itu. Siapa yang khotbah? Payah, tutup tokonya. Ya puji Tuhan kita masih diberikan hidup dan kita hadir dalam ibadah ini. Dan cuacanya juga saya bilang bagus katanya. Itu jemaat bisa datang. Ya nggak tahu, saya bilang kalau nanti habis ibadah turun hujan. Selesai ibadah turun hujan. Shalom. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Apa kabar? Selamat berjumpa di Alpetra Ministry Channel. Jika Anda berkenan, mari dukung kami melalui doa, subscribe, jangan lupa juga tekan loncengnya, dan sebarkan channel ini. Kami berharap melalui penyebaran channel ini nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih karena sudah mendukung kami. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom sahabat Alpetra Ministry, dimanapun Anda berada, salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan tetap jaga kesehatan. Sahabat Alpetra, masih dalam suasana Natal, jadi tidak ada salahnya kalau saya mengucapkan selamat Natal dan juga selamat tahun baru. Kita sekarang sudah menginjak di tahun yang baru dan banyak hal-hal yang baru yang menunggu kita tentunya. Apa saja sih hal-hal yang baru itu, dan bagaimana sih peranan Tuhan kita, Allah kita, dalam menjalani kehidupan di tahun yang baru ini? Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, sapa dulu orang tua kita, Bapak Pendeta Yan Antoni. Selamat sore Om. Selamat sore, salam. Sehat ya Om, selamat tahun baru Om. Salam untuk semua ya, untuk semua penonton Alpetra Ministry ya, dan semua yang terlibat. Iya Om. Semangat baru, semangat baru. Semangat baru Om, manusia baru, semangat baru, harapan baru. Itu tema kita Om hari ini. Bagus. Tapi sebelum mulai, mari kita berdoa dulu ya Om. Saya akan pimpin dalam doa. Allah Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, karena kami boleh menginjak di hari keempat di tahun yang baru, tahun 2023. Tuhan Yesus, kami percaya kalau selama ini Tuhan yang menolong kami, yang menyertai kami, menggendong kami. Maka Tuhan di tahun yang baru ini pun Tuhan Yesus akan ada bersama-sama dengan kami, bahkan sampai selama-lamanya ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, terima kasih karena Tuhan memberikan kesehatan untuk Om Yan, untuk saya, dan untuk semua sahabat Alpetra dimanapun berada yang sedang menonton saat ini. Terima kasih Tuhan, dan kiranya juga Roh-Mu yang Maha Kudus yang akan menolong kami dalam berbincang-bincang, memberikan kesaksian, memberikan kebenaran tentang firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus juga yang akan melingkupi Bapak Pendeta Yan Antoni dan host, dan juga semua Tuhan yang dipakai untuk rekaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, amin. Amin. Ini sekarang ini Om, di tahun baru ini Om, sudah heboh lagi nih Om. Ada tentang yang katanya hidup dalam roh itu loh Om, mencuat lagi nih Om. Waduh, ini sangat, soalnya udah lama ya Om, udah basi gitu. Tapi ada lagi, mungkin karena firman Tuhan selalu baru tiap hari ya Om. Jadi naik lagi, ada lagi, baru lagi. Oke Om, sebelum lanjut Om, kita mendasari obrolan ini, kalau boleh saya minta izin dari Efesus 4 itu ya Om. Kan ada manusia baru gitu Om. Nah itu sebetulnya dalam firman Tuhan ini Om, kalau boleh saya bacain dulu ya Om ya, Efesus 4 secara keseluruhan, tapi saya baca dari ayat 20 sampai ayat ke 24 aja ya Om ya. Efesus 4 ayat 20 sampai dengan 24. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan,
supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, Om, emang manusia bisa dibarui nih, Om? Bukan hanya barang aja ya, Om? Ya. Jadi di dalam Kristen, di luar Kristen, dalam kehidupan sehari-hari orang juga berbicara terus ya tentang pembaruan, inovasi katanya. Oh iya. Bahasa kerennya gitu. Iya. Nah itu Om, kalau dari Efesus 4 itu Om, kalau kita baca dari awal kan, kita selalu kayaknya dituntun untuk bertobat setiap hari gitu ya Om ya. Tapi yang menjadi pokok pertanyaan saya sekarang Om, di ayat 20 itu tadi katanya kita itu sudah belajar mengenal Kristus. Emangnya mengenal Kristus yang betul itu gimana sih Om? Apakah pergi ke gereja gitu, rajin berdoa baca Alkitab gitu, gimana Om? Ya, ini tema sangat penting ya. Tapi itu dimulainya itu dari mendengar Injil, mendengar tentang Kristus itu ya. Lalu Roh Kudus bekerja menyadarkan dosa-dosa kita, lalu mengarahkan kita kepada Yesus yang disalibkan dan yang bangkit ya. Lalu kita membuat keputusan menerima Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat, sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Lalu kita mengalami itu yang disebut kelahiran baru secara rohani. Oh, iya. Nah, itu baru disebut Kristen. Iya. Nah, karena 50% orang Kristen itu hanya ikut-ikutan gitu, nominal Christian. Mungkin mereka aktif melayani, mungkin ada yang jadi pendeta juga ya. Tetapi kalau belum mengalami hidup baru di dalam Tuhan Yesus, belum mengalami Allah yang hidup ya, Allah yang benar, Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus itu, belum mengalami kehidupan rohani yang baru oleh Roh Kudus, ya sebenarnya itu bukan disebut Kristen beneran, itu Kristen lama, tapi itu jumlahnya banyak, 50%. Oh, gitu. Iya. Dan yang lebih parah lagi itu yang kalau disinggung tentang pendeta itu ya, dari 12 pendeta, satunya itu seperti Yudas, yang jahat dan yang serakah, gitu. Iya. Nah, terus lalu berdasarkan kelahiran baru itu kita terus bertumbuhnya itu terus dibarui, itu maksudnya terus bertumbuh. Nah, menjadi dewasa istilahnya ya. Nah, tetapi itu kalau istilahnya Pak Alfa itu bilang bertobat setiap hari. Sebenarnya itu yaitu membarui diri setiap hari, karena kepribadian manusia kan bukan hanya rohani. Dan rohani itu bukan hanya soal hubungan dengan Tuhan. Tapi juga dalam semua aspek kehidupan, bagaimana kita itu juga dalam perasaan kita harus dibarui, dibersihkan, dibarui lagi perasaan sebagai anak-anak Allah itu gimana? Ya, pikiran-pikiran, apalagi itu pikiran-pikiran ya, yang banyak yang harus dirubah, ya, konsep-konsep, pendapat macam-macam lah. Terus juga kemauan, tujuan hidup, gitu kan? Itu juga harus terus diperbarui sampai sesuai lah dengan kehendak Allah yang tertulis di dalam Alkitab itu ya. Tetapi itu semua tidak berarti kalau tidak ada Roh Kudus yang memimpin. Nah, ini justru ya kalau di lingkungan Protestan itu sering diabaikan ya bimbingan Roh Kudus itu. Tetapi di lingkungan karismatik kadang-kadang dilebih-lebihkan supaya aneh-aneh gitu. Karena kalau tidak aneh-aneh itu tidak menarik. Karena kebanyakannya itu suka malam minggu begadang. Kadang sudah waktunya pas firman ngantuk. Gitu. Tapi kan gereja itu kan satu. Ya, jadi kita tidak saling menghakimi apakah Protestan, apakah karismatik gitu ya. Kita harus saling melengkapi. Cuman itu tadi pakai pedomannya ya firman Allah kita, ya enggak. Tapi kalau firman Allah tanpa Roh Kudus enggak jalan. Artinya hanya seperti pengajaran biasa gitu ya. Tapi juga kalau Roh Kudus tanpa firman, nah itu berbahaya gitu. Masalahnya apa? Ada orang yang terganggu
oleh karena masa lalu itu jadi ada suara-suara macam-macam. Iya. Ya, itu bisa halusinasi, bisa delusi, bisa juga dari hati nurani atau dari pikiran-pikiran sendiri. Itu masa lalu, masa kini, dan juga untuk masa mendatang itu banyak yang mengacaukan. Nah, itu bahayanya kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus tapi tidak punya pegangan firman Tuhan. Ya. Oke. Nah, dan itu terus diperbarui gitu. Jadi makin kita sudah melewati tahun yang lama, sekarang tahun yang baru meskipun berapa hari ya, tapi kan kita itu ke depan, kita melangkah ke depan, jangan ke belakang. Gitu. Yeah. kalau belakang berjalan mundur. Jadi mundur. Nah, lalu gitu ya, kita tuh harus memang kalau hati itu fokusnya kepada Allah ya, yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau pikiran ya kita harus realistis, itu apa yang kita hadapi nih tahun 2023 ini ya. Nah, cuman kembali kepada soal itu, hati yang berfokus kepada Allah. Di dalam iman Kristen ya, kita tuh percaya kepada Allah sebagai Bapa ya, yang Maha Kuasa, yang di sorga, itu Bapa kita. Cuman itu Maha Besar. Jadi harus melalui Tuhan Yesus Kristus gitu. Ya, kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus, itu seperti blank. Allah yang Maha Esa, yang Maha Mulia, nggak tahu gimananya. Itu Maha Besar, kita nggak mungkin bisa langsung. Maka melalui Tuhan Yesus tuh firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Gitu. Nah, sesudah melalui Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia, menebus dosa dan bangkit lalu naik ke sorga. Dialah pengantara satu-satunya antara Allah dan manusia gitu kan. Ya, hanya satu pengantara itu. Allah itu Esa ya, yang kita panggil sebagai Bapa itu. Tuhan Yesus sebagai pengantara satu-satunya, nggak boleh ada tambahan pengantara yang lain, nggak boleh. Gitu. Lalu sekarang karena sebagai pengantara Tuhan Yesus yang dibilang di sebelah kanan Allah Bapa, itu maksudnya memegang segala kuasa. Kayak tangan kanannya gitu ya. Iya, itu istilahnya gitu ya. Nah, maka ada gantinya di dunia ini, itulah Rohul Kudus. Gitu. Jadi kita berteriak, berseru, Tuhan Yesus tolong saya. Roh Kudus yang langsung hadir. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus ya. Misalnya untuk orang sakit ada kesembuhan, kuasa Roh Kudus gitu. Kita menyampaikan firman Tuhan juga, itu kan ya, berwibawa. Kita berdoa banyak kepada Tuhan Yesus, tapi Roh Kudus yang menyertai kita. Di dalam ibadah juga ya, kalau kita sungguh-sungguh hatinya sudah mempersiapkan berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, nanti Roh Kudus yang berkarya itu merasakan ada kehadiran Tuhan. Gitu. Cuman kadang-kadang orang berlebihannya tuh, Bapak kami datang ke hadapan hadiratmu, katanya. Ya kalau dia awal sih nggak apa-apa. Ini mah sudah berjalan ibadahnya, lalu datang lagi, kita sudah di hadapan Tuhan, gitu. Terus ada sih itu yang namanya Mongol itu, banyak pendeta bodoh katanya, selalu bilang Tuhan datanglah. Orang kita sudah di hadapan Tuhan katanya. Dia masih komedian lah. Iya, itu mah komedi. Tapi juga hamba Tuhan itu kadang-kadang memang nggak jelas gitu, kadang-kadang ya. Jadi itulah. Jadi kita tetap fokusnya Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ya, kalau dominan nama Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Makanya kalau kita misalnya berdoa hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja nggak jadi masalah. Sama seperti bangsa Israel itu ya dulu hanya kepada Adonai ya, Yahweh itu sebenarnya gitu. Karena itulah yang turun ke dunia yang memberikan 10 hukum itu. Gitu. Kalau Allah Bapa mah tetap di sorga. Gitu. Oke, jadi gimana lagi? Coba apa aplikasinya atau apa yang mau ditanyakan? Jadi pengenalan akan Kristus itu berarti bahwa Tuhan Yesus Kristus itu bisa dikenal kalau ada Roh Kudus juga yang terus bekerja ya Om. Jadi kita bisa mengenal. Nah itu tadi. Jadi pengenalan terhadap Kristus juga harus bertumbuh. Seperti saya ya. Dulu saya hanya menerima Yesus sebagai nabi. Terus
saya waktu mengerti Yesus disalibkan mati untuk saya, Roh Kudus menyadarkan saya ini orang berdosa. Iya. Lalu saya melihat Yesus yang mati untuk saya, lalu saya terima Yesus sebagai juru selamat. Iya. Saya belum terima Yesus sebagai Tuhan waktu itu. Oh. Hanya sebagai juru selamat. Nah, kemudian dia bangkit dari antara orang mati dan menerima segala kuasa. Oh, baru saya ngerti. Oh, itu maksudnya Tuhan itu dia menerima segala kuasa di surga dan di bumi. Gitu. Iya. Nah, lalu mengenai Yesus sebagai anak Allah, itu pun sebenarnya lama itu prosesnya. Oh, sesudah saya mempelajari Alkitab bolak-balik ya. Oh, itu gelar karena gelar firman Allah itu gelarnya sebenarnya anak Allah gitu. Iya. Karena keluarnya langsung dari Allah, seperti sungai kecil keluar dari sungai besar gitu Iya. Atau seperti pohon pisang kecil yang tumbuh dari bonggol pisang itu. Ya itu kan bukan dari perkawinan. Iya. Gitu. Nah, jadi itu baru mengenal Yesus sebagai anak Allah, ya, Yesus sebagai Tuhan sudah. Lalu belakangan lagi itu kalau Yesus itu sejak kekal bersama dengan Allah, dia juga maha kuasa, dia juga maha suci, dia juga maha tahu. Kalau gitu ya sama dengan Allah. Iya. Nah, lalu baru memahami itu Yohanes 1 ayat 1 sampai berapa ya 18 itu ya, bahwa ada pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya baru mengerti. Nah, itu perlu waktu. Cuma sekarang kan orang kalau masuk Kristen diindoktrinasi, percaya Tritunggal, percaya Trinitas gitu kan. Akhirnya ya udah percaya aja, kalau enggak katanya kamu bukan Kristen. Aduh. Dan itu kan istilah teologi. Ya. Itu istilah teologi gitu. Kalau kita nggak percaya istilah Tritunggal nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting kita percaya ada Allah Bapa ya. Lalu kita kenal melalui Yesus Kristus penjelmaan dari firman Allah. Lalu melalui Roh Kudus kita sekarang diperbarui atau merasakan kehadiran Allah dan dibimbing oleh Allah itu melalui Roh Kudus begitu. Iya Om ya. Simpel sebetulnya ya, nggak usah dibikin susah gitu. Ada istilah itu. Iya. Istilah Tritunggal, Trinitas, jadi seolah-olah orang bisa menyembah 3 Allah. Mana mungkin Allah ada 3, dan Alkitab juga bilang Allah itu esa. Iya. Gitu kan. Jadi bagaimana Allah maha besar, bagaimana ada 2, ada 3. Iya. Gitu. Jadi emang gara-gara bahasa sih sama istilah. Ya, lalu kita bertumbuh mengenal Yesus Kristus itu. Nah, jadi mengenal Yesus itu bertahap gitu. Lalu selanjutnya mengenal kebenaran Allah itu yang bertumbuh dalam kesucian, bertumbuh dalam kebenaran dan kasih. Itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Kasih, kebenaran, kesucian, keadilan itu bersatu. Nah, itu kita bertumbuh di situ menjadi seperti Yesus Kristus sifat-sifatnya yang kemudian ditunjukkan dengan keteladannya, lemah lembut dan rendah hati. Nah, itu nggak gampang memang, gitu. Tapi terus bertumbuh, gitu. Biar lebih kenal ya Om. Kan makin kenal berarti makin sayang ya Om. Kalau nggak kenal ya nggak sayang. Katanya kan gitu Om. Ya, cuman gitu ya. Kita itu satu pihak supaya lebih mengenal Allah gitu ya. Yesus, Roh Kudus. Tapi satu pihak lagi juga kita bagaimana mengidentifikasi sifat-sifat manusia lama gitu, pola-pola pikir yang lama, kebiasaan yang lama, pengaruh-pengaruh yang lama yang tidak sesuai. Nah, kemudian kita dengan proses lah kita perbarui, kita robah. Lalu juga soal sifat kekanak-kanakan. Sifat kekanak-kanakan itu ada yang positifnya, yaitu seperti tidak berbelit-belit ya. Jadi dibilang tulus dan gampang percaya, tapi gampang percaya sama Tuhan. Gitu ya. Ada. Cuman sifat kekanak-kanakan itu banyak jeleknya itu karena mementingkan diri sendiri, menganggap diri sendiri paling benar, mementingkan diri sendiri. Kadang-kadang orang lain tuh nggak tahu nomor berapa lah, gitu.
jadi kurang bertanggung jawab gitu. Nah itu jadi di situ bertumbuh dalam kasih. Kasih itu sebenarnya kedewasaan. Iya. Oke. Nah, terus yang bertumbuh dalam iman itu yang sudah diuraikan dulu tuh. Iya. Bertumbuh dalam iman itu melalui penderitaan. Iya. Melalui pencobaan, terus kita diproses begitu ya, melalui duka dan suka gitu ya nggak. Jadi kalau duka terus menerus kita bisa putus asa, bisa patah. Kalau suka terus menerus kita tidak realistis, kita kan masih di dunia. Iya. Nah, itu iman bertumbuh melalui penderitaan, kasih bertumbuh melalui gesekan gitu. Nah, lalu ada lagi kita berhubung dengan tahun baru ini, supaya pengharapan kita juga bertumbuh, karena kita akan berjalannya ke depan. Iya, Om. Gitu. Nah, lalu ada pengharapan yang kita tunggu-tunggu di dunia, yang hari-hari. Ada pengharapan tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali dalam kemuliaan. Nah, itu pengharapan. Jadi sebenarnya pengharapan Kristen itu sumbernya dari pengharapan kepada Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaan. Tetapi disesuaikan dengan hidup dalam pengharapan itu dalam dunia yang nyata, supaya kita jangan putus asa. Iya Om. Ya, nah, jangan putus asanya itu juga ada yang untuk kehidupan sehari-hari ini kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Allah dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Itu ya Allah turut bekerja. Tapi juga ada lagi ayat yang bilang tidak ada rencana Allah yang gagal gitu ya. Nah, tetapi juga kita mengarahkannya itu bahwa semua diarahkan apa rencana Allah di dalam kehidupan kita. Gitu. Ada rencana dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah itu orang kan nggak sama. Hamba Tuhan aja nggak sama, apalagi jemaat. Kan aspek kehidupan nggak macam-macam. Jadi jangan semua orang mau jadi pendeta kalau misalnya mempersembahkan diri. Biar Tuhan yang mengatur. Gitu ya. Misalnya Pak Alfa ya. Itu sebenarnya ada rencana Allah, ada tempat gitu, cuman kadang-kadang bingung pengennya seperti Om Yan atau pengen padahal saya aja sekarang jadi mengerti, saya tidak banding-banding sama pendeta yang hebat atau enggak, semua ada tempatnya gitu ya. Lalu bagaimana mereka yang bergerak di bidang politik, ekonomi gitu ya, pendidikan, kesehatan, itu ada rencana Allah gitu. Di situ Tuhan menempatkan saksi-saksi Yesus itu ya. Ada yang lapis bawah, ada yang lapis tengah, ada yang lapis atas, dan itu biar Allah yang menentukan. Kalau maunya kan Tuhan tempatkan saya di lapis atas. Padahal itu pribadi kita, latar belakang kita, macam-macam itu harus disesuaikan. Iya. Gitu. Ya, tapi biarpun di lapis bawah, Tuhan mencukupi. Jangan khawatir. Tuhan bukakan rezeki. Ada waktunya. Ada waktunya. Ya. Nah, kalau di lapis tengah, ya mungkin rezekinya lebih banyak seolah-olah ya, tapi itu sesuai dengan kebutuhan. Iya. Demikian juga kalau yang ditempatkan di lapis atas. Kalau di lapis atas hidupnya kayak orang kere kan, ya nggak apa-apa. Tapi juga bukan berarti harus boros, bukan. Semua itu ada tempatnya, ada rencana Allah. Iya. Pokoknya percaya itu aja, Om. Percaya ada tempat, rencana Allah. Nah, Om tadi juga Om sempat singgung tuh, kalau kita udah mengenal Tuhan Yesus kan berarti kita udah mengenal Tuhan itu harus sifat-sifatnya ya Om ya, seperti Tuhan Yesus gitu. Nah Om, ini kan banyak juga nih, tadi Om sempat singgung juga tentang kebenaran Om. Nah kalau kita udah kenal Tuhan Yesus Om, apakah berarti kebenaran itu hanya ada dalam Tuhan Yesus Om? Nggak ada yang lain? Ya, kalau secara doktrin itu Alkitab memang jelas bahwa keselamatan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi
bagi manusia di bawah kolong langit ini ya hanya nama Tuhan Yesus Kristus diberikan untuk jalan keselamatan. Itu Kisah Para Rasul 4 ayat 12 itu ya. Juga yang Yohanes 14 ayat 6 itu, aku ini jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Agama memang banyak, agama suka memberi harapan, kadang-kadang memberi keyakinan, tapi kan tidak memberikan kepastian tentang pengampunan dosa, tentang keselamatan, dan juga beda, lahir baru beda dengan hidayah. Oh iya. Beda, gitu. Beda dengan pencerahan. Iya enggak? Jadi di dalam agama Buddha itu katanya pencerahan. Iya. Ya. Ada lampu gitu ya. Iya. Kalau di dalam Islam katanya ada hidayah. Oh, saya baru mengerti katanya ini. Allah yang Maha Esa itu gitu ya. Nah, tetapi di dalam Yesus Kristus itu karya Roh Kudus gitu, yang sudah menyadarkan dosa, lalu kita terima Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah ya. Kita lahir baru, lalu kita dipimpin oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Sekarang ini yang Pak Hawa bilang itu tentang sekarang ada ajaran yang menekankan pentingnya karya Roh Kudus ya. Kita juga setuju, bagus gitu. Cuman jangan lupa dari dasarnya, pedomannya. Tetap Alkitab. Nah, cuma marilah kita mengembangkan juga bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus, melayani dengan kuasa Roh Kudus, gitu ya. Apakah itu kita berkhotbah, apakah kita mendoakan orang, apakah kita bimbingan penginjilan pribadi atau konseling, bagaimana kita mengandalkan kuasa Roh Kudus. Itu. Jadi ini kita harus bertumbuh, orang Protestan ini harus belajar bertumbuh, bersandar kepada kuasa Roh Kudus tanpa meninggalkan dasar firman Tuhan. Gitu ya. Jadi begini, tahun baru 1 Januari itu ya, BMKG kan meramalkan, waduh itu hari buruk ya, badai, hujan dan petirang, segala macam lah yang buruk. Tapi saya kan tugasnya 1 Januari. Saya nggak dapat tugas Natal, saya nggak dapat tugas malam tahun baru. Dapat tugasnya itu 1 Januari. Tuhan, ini terakhir nih. Dari 3 biji Tuhan. Saya mohon Tuhan yang memakai saya mengurapi dengan kuasa Roh Kudus, dan biarlah jiwa-jiwa itu datang. Itu pagi hujan tuh. Tapi 1 jam sebelum ibadah terang, ibadah datang. Itu nggak kalah waktu ibadah Natal. Datang. Itu. Saya juga singgung, bilang ya puji Tuhan kita masih diberikan hidup dan kita hadir dalam ibadah ini, dan cuacanya juga saya bilang bagus katanya. Itu jemaat bisa datang. Ya nggak tahu, saya bilang kalau nanti habis ibadah turun hujan, selesai ibadah turun hujan. Waduh. Jemaat bilang tuh katanya Pak Ian ngomong. Tapi itu kan bukan saya yang mereka-reka rencanakan, enggak. Dulu waktu praktek saya di Blitar ya, 2 bulan, pendeta tua itu bikin KKR-an katanya, kamu yang khotbah. Ya oke lah, biasa lah itu khotbah ya, berdoa juga. Terus selesai khotbah, siapa yang sakit yang mau minta didoakan ke depan katanya. Waduh. Ya Tuhan, om aja yang doa, saya kan nggak ngobrol. Tapi yang kamu yang harus tumpang tangan katanya. Ya udah tumpang tangan aja. Dalam nama Tuhan didoakan gitu. Selesai ibadah, ada satu ibu-ibu bersaksi. Saya penyakit jantung saya sepertinya sembuh katanya. Wah. Kan? Jadi ya itu kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan kuasa. Tapi enggak. Kadang-kadang ya bimbingan soal bimbingan gitu ya. Masalahnya sulit, soal rumah tangga itu banyak masalah sulit ya. Dokter lagi itu waktu itu. Ya dokter Katolik lagi. Tetangga itu mertuanya yang sudah tua datang tuh bangunin saya waktu tidur. Pak pendeta yang tolong ini, anak saya, menantu saya mau cerai katanya. Ya saya ngikutin dah sama emak ini ya ke rumahnya. Dokternya lagi, gimana lah, lagi emosi telepon. Istrinya juga lagi pergi cari dukungan teman-temannya gitu.
Tapi puji Tuhan lah, akhirnya saya itu ya kasih tahu. Saya bisa menganalisa juga waktu itu aneh juga tuh. Saya bilang saya ini nggak berhak. Ya pertama bukan jemaat saya, kan. Kedua ya saya juga nggak begitu kenal. Saya bilang ya cuman ini mama yang tarik saya. Puji Tuhan ya sesudah itu 2 minggu kemudian dokter ini sama istrinya berjalan gandeng tangan manis. Terima kasih Pak Pendeta katanya. Bilang itu nasihat Pak Pendeta, bilang nasihat yang mana ya, saya bilang bingung ya, bukan banyak kata-katanya. Ya puji Tuhan gitu. Ada bimbingan-bimbingan yang lain juga, gitu ya. Ada jemaat gitu, anak perempuannya itu masih SD tapi suka ngelawan, gitu ya, sama orang tuanya. Ibu itu, Pak Pendeta tolong, gitu ya, nasihati anak saya suka ngelawan, gitu ya. Ya Bu. Terus saya panggil anak itu, saya bimbing penginjilan pribadi, itu menurut langkah-langkah, soal dosa, tapi diaplikasikan apa dosa, kamu merasa gimana, ya. Pokoknya menurut itu udah langkah-langkah itu penginjilan pribadi. Terus terima Tuhan Yesus, mau bertobat, mau terima Tuhan Yesus. Saya tanya kamu rasanya gimana? Ada tenang katanya di hati saya. Yang kalau kamu sudah jadi anak-anak Allah, kamu harus berubah. Dan kalau kamu sudah berubah, yang melihat itu orang tua kamu. Gitu. Jangan lagi kamu berani ngelawan sama orang tuamu gitu ya. Kemudian berapa waktu kemudian ibunya itu ketemu, Pak terima kasih anak saya sekarang jadi baik kan. Padahal saya nggak maki-maki anaknya, nggak kasih apa gimana gitu ya. Tapi hanya dengan Injil yang bisa merubah manusia itu. Banyak sebenarnya kesaksian yang lain itu kuasa Roh Kudus, tapi prinsipnya firman Tuhan. Gitu. Ya nggak sih, khotbah juga kadang-kadang ya kan gereja kita. Saya kan selalu melayani gereja Protestan. Tapi ada juga jemaat itu yang bilang, kalau Bapak lagi berkhotbah saya lain gitu ya. Kalau di bawah mimbar lain gitu. Kalau sudah lagi berkhotbah itu katanya seperti ada kuasa Roh Kudus ini. Ya puji Tuhan lah, kita kan tidak mau memuliakan diri sendiri. Gitu kan, itu kan kemuliaan itu Tuhan punya. Tapi jadi selalu saja ada yang jemaat itu yang merasa diberkati. Kalau khotbah saya kan sederhana. Khotbah saya itu selalu sederhana. Lagi poinnya tuh 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nggak terlalu banyak itu, nggak terlalu banyak istilah asing dan sebagainya juga. Dulu itu khotbah saya sebenarnya dibandingkan dengan sekarang. Kalau sekarang saya merasa khotbah saya jauh lebih bagus. Tapi ini dulu ceritanya ya. Ada jemaat itu, siapa yang khotbah katanya? Payah, tutup tokonya. Datang katanya. Iya, kenapa? Karena kalau payan khotbah itu bisa dimengerti. Coba, padahal itu kan kuasa Roh Kudus ya. Jadi kuasa Roh Kudus gitu. Nah jadi artinya itu saya juga nggak banding-banding sama orang lain. Tapi kita sebagai orang Protestan kita juga percaya ada kuasa Roh Kudus itu ada. Cuman ya kadang-kadang kita gagal ya. Kita gagal. Dalam banyak hal kita gagal. Tapi ada hal-hal yang kita nyata, oh itu kuasa Roh Kudus, bukan kuasaku. Gitu ya. Atau hikmat, oh itu hikmat dari Roh Kudus, bukan hikmatku. Gitu. Padahal dulu ada pendeta senior kan, waktu di Sukabumi tuh. Dia baru datang, saya ngomong. Lalu dia ngomong apa? Kok katanya Yan, kamu seperti tahu apa yang di pikiran saya katanya. Mana tahu. Itu berapa kali? Dia bilang berapa kali katanya. Saya apa? Kamu tuh ngomong tuh apa yang saya pikirkan dengan istri saya. Betul banget. Ya itu gitu ya. Ada juga itu yang ya di jemaat yang saya layani yang terakhir ini, itu majelis. Gitu. Tunjangan saya itu dipotong-potong gitu ya. Lalu ada majelis juga yang cerita itu. Sebenarnya saya tahu ini idenya dia. Kok tahu katanya? Nah itu bagaimana saya tahu ya. Bingung deh itu. Sampai majelis itu yang potong-potong itu sampai kalau ketemu sama saya malu. Padahal
Saya nggak itu. Iya. Tapi betul sih Om, saya betul-betul ngerasain sih Om. Yang pertama tadi tentang yang kalau Om khotbah itu, saya nggak membuat-buat karena Om cerita sih. Saya sebetulnya pengen nyampein tapi ya Om udah cerita duluan. Kalau Om lagi khotbah sejak dari pertama saya bertobat sampai kemarin-kemarin kalau lihat khotbah Om, ya memang gitu Om. Ya seperti yang Bapak itu rasakan gitu. Beda Om waktu di atas mimbar sama dengan Om atau di balik mimbar, terutama yang di bawah mimbarnya. Kalau buat Alfa yang rasain Om tuh terlalu luar biasa gitu, tapi Om nggak mau dibilang luar biasa sih karena biasa di luar ya Om. Tapi terus yang kedua tadi Om, yang Om tuh memang Alfa suka bingung Om, saya baru halo Om udah ngomong duluan, saya belum ngomong kok Om udah tahu. Ya udah, saya sering ngomong sama Fitri kan, ini Om Yan gimana sih, saya belum ngomong kok Om udah ngomong duluan, udah tahu duluan. Itu sering Om, sering banget. Ya jadi betul Om, yang cerita ke Om itu ya mau majelis itu mau Bapak itu betul Om, saya ngerasain sendiri. Belum juga apa-apa, saya baru mau halo aja Om udah tahu. Kalau dulu ketemu Om, saya pagi bangun di gereja dulu Om datang, saya baru mau ngomong Om mau ini Omnya udah ngomong duluan. Ya udahlah, berarti udah tahu duluan gitu Om. Tapi saya jadi kadang-kadang takutnya Om dianggap orang sakti Om. Nah itu, jadi saya sendiri merasa saya ini rohani miskin, karunia miskin. Saya sih merasa begitu dibanding dengan orang-orang yang ya sudah jauh lebih dewasa rohaninya. Ada yang karunia-karunianya banyak menonjol. Saya enggak. Dulu tuh ada satu penginjil masih muda dalam persekutuan hamba-hamba Tuhan di situ. Dia ngomong, katanya Pak Yan tuh sebenarnya khotbahnya nggak hebat-hebat amat katanya. Saya bilang, ya iya, saya juga merasa begitu. Saya bilang, gila, saya nggak merasa khotbah saya hebat. Saya bilang, saya ini malah secara rohani juga saya ini miskin, karunia juga saya miskin. Saya bilang gitu. Tapi hamba Tuhan yang lainnya belain saya. Sebenarnya nggak perlu juga. Memang saya tahu diri saya. Iya. Gitu. Om tuh kalau khotbah tuh kayak ngobrol Om. Jadi yang saya rasain ya, saya kayak ngomong ke saya sendiri gitu, kayak ngobrol. Nggak tahu tuh kalau yang lain. Kalau saya ngerasain gitu, kalau Om lagi khotbah tuh seperti kita lagi ngobrol kayak gini ya Om. Kalau saya, makanya orang jadi ngerti itu mungkin gitu karena ngerasa ke dirinya. Gitu Om. Kan perubahan menjadi baru. Bukan hanya karena dengerin khotbah Om di mimbar, tapi khotbah Om tiap hari itu saya jadi ya pingin jadi seperti Om, seperti Tuhan Yesus Om. Ya standarnya Tuhan Yesus ya. Iya Om. Iya standar Tuhan Yesus Om. Apalagi saya masih miskin rohaninya, karunianya. Tapi udah mulai sih teman-teman yang dulu di Bandung itu kalau lagi ngobrol, kamu lama-lama mirip kayak Pak Yan kan gitu. Nggak tahu apa cara ngomongnya, pemikirannya. Lah memang saya diajarin sama Om, saya bilang ya pasti dari pengaruhnya dari Om lah. Cuma tiba-tiba kamu meledak ya emosinya ya. Iya Om. Ya, saya juga kadang-kadang ya. Iya. Ada begitu. Iya Om. Ya, manusia kan ada emosi juga. Iya sih Om. Ya itulah Om. Memang harus diperbaharui terus ya Om ya, menjadi manusia baru. Udah kenal Tuhan Yesus, tahu kebenaran yang nyata. Tadi Om udah dijelasin sama Om kebenaran dalam Tuhan Yesus itu. Nah Om, ini selanjutnya Om, saya ingin nanyain tentang apa sih yang dimaksudkan dengan meninggalkan manusia lama terus menjadi manusia baru itu sebetulnya gimana Om? Oke, jadi kembali kepada dimulainya itu dari kelahiran baru itu ya. Terus kita bertumbuh kan, iman, kasih, pengharapan. Lalu soal kepribadian itu, jadi manusia lama, manusia baru menyangkut kepribadian. Jadi misalnya apa? Soal perasaan-perasaan ya. Kita itu banyak mewarisi perasaan-perasaan yang negatif, baik dari orang tua ya, yang orang sekarang secara ilmiahnya itu DNA katanya ya. Dari papa, dari mama, dari kakek, dari nenek, dari kakek buyut gitu ya.
tapi juga ada yang dari waktu didikan masa kecil atau pengaruh sekeliling dan sebagainya ya. Itu banyak perasaan yang negatif. Atau kadang juga dari tontonan-tontonan ya. Itu apakah dari pornografi, apakah dari cerita-cerita novel dan sebagainya. Nah, itu kita harus refleksi lagi bagaimana merubah perasaan-perasaan itu supaya sesuai dengan firman Tuhan. Gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh punya perasaan. Perasaannya dirubah, manusia lama menjadi manusia baru. Gitu. Jadi ada yang tidak bisa dirubah ya, kalau misalnya perasaan soal makanan ya, ini garam, asin, itu gula, manis, itu sih nggak robah. Cuman penilaian terhadap dari perasaannya itu ada. Kemudian ada lagi, itu soal pikiran juga, itu banyak yang harus dirubah pikiran tuh. Karena apalagi ya ada orang yang kuat berpikirnya, wah itu harus banyak dirubah pikiran. Nah itu kan kepribadiannya juga. Ada lagi yang soal cita-cita, itu tujuan, ambisi gitu. Nah ini kan soal memasuki tahun baru 23 ini kan ya. Itu kan termasuk juga itu, apa tujuan kita, apa mimpi-mimpi kita, apa harapan kita, apa cita-cita kita gitu ya. Nah itu harus disesuaikan dengan kehendak Allah gitu. Nah itu justru manusia itu sebenarnya ditentukan dengan tujuannya sebenarnya gitu. Kalau kita untuk mau mengerti kepribadian orang itu, kita tanya, kamu tuh maunya apa? Kamu tuh tujuan hidupnya apa? Gitu. Nah itu justru yang harus dirubah. Itu ya. Nah terus ada lagi yang orang nggak perhatikan, hati nurani itu kan sebenarnya baik, hati nurani. Tetapi hati nurani sebaik-baiknya itu dulu standarnya apa? Standarnya itu bimbingan orang tua kan? Standarnya itu hati nurani itu apakah dari guru mengajarkan? Nah sekarang kita kembali, hati nurani itu disetel kembali berdasarkan kebenaran firman Tuhan gitu. Nah jadi itu banyak ya. Jadi dari soal perasaan, pikiran, tujuan, hati nurani gitu ya, kebiasaan dan sebagainya gitu, pola pikir gitu, dan sebagainya. Nah ini juga harus terus diperbaiki, dan ini tidak mungkin satu kali kita bertemu bisa membahas, hanya prinsipnya aja begitu. Nah, jadi kalau gitu apa tadi pembaharuan itu harus setiap hari, dan juga menanggalkan itu kan berarti bertobat ya Om ya. Nah kalau udah bertobat nanti kan kita jadi dibaharui dalam roh dan pikiran kita ya Om ya. Nah, nanti kalau gitu Om, cerita Om tadi misalnya gitu, kan orang pasti di tahun baru ini pengen memperbaharui ya Om. Misalnya rohnya diperbaharui, hati nuraninya pengen dibersihin, diperbaharui. Ada yang berharap misalnya punya harapan baru gitu, pingin punya rumah baru, ini materi misalnya Om gitu. Itu wajar nggak Om? Boleh nggak gitu? Ya, jadi itu memang kalau setiap tahun baru itu kesempatan kita memperbarui lagi harapan-harapan kita, tujuan-tujuan kita, mimpi-mimpi kita gitu ya. Nah, lalu kita sesuaikan dengan kehendak Allah. Tapi kehendak Allah itu kemauan kita, usaha kita jangan dipertentangkan dengan rencana Allah. Usahakan yang terbaik gitu. Soal menjaga kesehatan kah, soal meningkatkan kemampuan kita kah ya, atau kita belajar keterampilan kah. Seperti Pak Alfa ini kan soal rekam itu harus ditingkatkan ya. Bukan saja alatnya yang harus ditingkatkan, tapi juga pengetahuannya dan keterampilannya. Nah itu jadi sebenarnya kalau memasuki tahun baru itu luas sekali jangkauan gitu. Nah, namanya juga manusia itu ya ada pikiran ke depan bagaimana. Nah, dan itu banyak rahasia mengenai masa depan ya, terutama kematian ya. Jadi kalau kematian itu betul-betul rahasia Tuhan gitu. Jadi Tuhan lebih tahu, tapi kita berusaha yang terbaik dalam segalanya gitu. Jadi makanya
hanya kita ya next time better, atau tahun depan ini supaya lebih baik, itu wajar. Jadi istilahnya itu ada yang dibilang kita itu optimis gitu ya, ada lagi yang satunya kalau ke positif. Oh, positif. Gitu. Ya, jadi kita itu harus menghadapi masa depan itu pertama positif. Karena apa? Karena rencana Tuhan itu indah, meskipun ada waktunya. Iya. Ya, lalu harus optimis di dalam Tuhan, katanya. Optimis dalam Tuhan. Nah, kadang-kadang bahasa orang karismatik itu ya kita suka mengalami petualangan yang hebat dengan Tuhan, gitu ya. Nah, itu. Atau kita dipakai secara luar biasa, gitu. Kalau ditanya aja, bagaimana keadaanmu? Luar biasa. Padahal biasa-biasa. Tetapi bahasa orang karismatik yang nggak apa-apa, kita harus belajar semuanya itu dengan iman superlatif seolah-olah ya, nggak apa-apa asal sesuai dengan kenyataan. Belajar sesuai dengan, jadi itu realistis, kita masih ada di dunia, kita belum pindah ke sorga, gitu ya. Nah, itulah jadi menghadapi tahun yang baru itu ya. Jadi semoga kita dikuatkan secara iman, rohani, secara mental, dan secara jasmani juga. Manusia itu ada rohani, ada mental, ada jasmani, semuanya penting. Semuanya penting. Meskipun prioritasnya memang ya itu rohani, itu dasarnya. Kemudian yang kedua mental, itu ya. Nah, lalu jasmani juga penting. Kalau kita nggak sehat, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan? Itu ya artinya bisa melayani bagaimana? Gitu, atau melakukan tanggung jawab kita sehari-hari bagaimana kalau nggak sehat? Ya kan? Gitu. Jadi itulah harapan menghadapi tahun baru ini bersama-sama dengan iman kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan bersama kuasa Roh Kudus dan dasarnya itu firman Tuhan. Ya Om, positif optimis ya. Wah, luar biasa nih Om. Ya, harapan baru saya juga pinginnya sih terus dipakai Tuhan, lebih baru lagi, diperbaharui lagi, dan memperbaharui komitmen doa, jamnya diperbaharui lagi, baca Alkitabnya juga gitu Om. Karena saya lagi ini Om, lagi berlari-lari kepada tujuan mendapat hadiah panggilan surgawi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagus. Jadi tadinya mungkin terseok-seok ya. Ya Om. Sekarang mau berlari-lari kepada tujuan. Ya sih, kalau saya baca ini ke depan lama, wah saya banyak benturan sama Tuhan, diizinkan gitu. Tapi saya terus memperbaharui kan. Di tahun baru 2023 ini pas menonton baru tuh saya komitmen sama Tuhan. Tuhan, kalau memang udah ini dan penginjilan saya tetap harus jadi pelayanan saya akan terus jalankan. Nah, kalau media YouTube ini saya minta tolong sama Tuhan supaya saya tiap hari bisa bikin konten gitu. Jadi setahun itu 366 video. Gitu, harapan. Itu di YouTube ya. Ada satu pendeta dari Kasih Priangan kali, GKI Kasih Priangan, namanya Pendeta Jonathan Lopulalan ya. Wah, itu bagus, semangat tuh. Semangat tiap hari muncul. Kontennya nggak panjang. Ya mungkin ada 7 menitan gitu. Saya sih suka kasih semangat sama dia, bagus, setia. Gitu. Saya dengar juga itu kadang dia kalau lagi itu muncul, saya suka dengar juga. Ya kan yang penting tuh dia bawa firman Tuhan, dan firman Tuhannya nggak terlalu panjang, juga nggak berbelit-belit. Bagus. Saya mendukung siapa aja hamba Tuhan ya yang mau melayani Tuhan dengan setia. Saya dukung siapapun. Saya tidak ada iri hati, enggak. Ya, ngapain juga ya Om iri hati. Saya emang gak suka mikirin yang lain. Saya pikirinnya Tuhan Yesus aja menjadikan ini Alpeta Ministry jadi berkat. Udah itu aja untuk kemuliaan Tuhan. Oke Om, ini ngomong-ngomong udah hampir 1 jam nih Om. Ya Om ya. Jadi kayaknya udah saatnya untuk mungkin Om mau kasih penutup untuk pembicaraan kita, bagaimanakah manusia baru dan harapan baru itu Om? Jadi manusia baru itu dimulai dengan karya Roh Kudus waktu kita mendengarkan Injil sampai menghasilkan kelahiran baru, baru kita bertumbuh. Nah, bertumbuh itu perlu waktu. Itu karena bagaimana
memperbarui manusia lama itu dengan emosinya, dengan pemikirannya, dengan tujuannya, dengan hati nuraninya, dengan kebiasaannya gitu ya, dengan sikap-sikapnya. Tapi memang itu fokusnya itu standarnya ya Tuhan Yesus ya. Lalu mari kita bersandar kepada kuasa Roh Kudus setiap hari. Bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Asal jangan dilupakan Roh Kudus tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi orang Protestan belajar untuk dibimbing oleh Roh Kudus, bersandar kepada kuasa Roh Kudus itu. Ya, sama lah orang karismatik harus juga banyak belajar firman Tuhan. Iya. Jadi satu lah, gereja kan satu. Iya Om. Ya, kalau kenal Tuhan Yesus harus belajar dari firman Tuhan lah ya Om. Masa enggak? Oke Om, wah ini luar biasa nih Om. Di tahun yang baru ini semoga tayangan kali ini bisa menambah semangat baru buat para sahabat Alpetra Ministry. Dan juga diberi kesehatan terus. Dan jangan lagi ada corona-coronaan ya Om ya. Aduh. Sudah bebas PKM deh. Oh iya, udah bebas Om. Tapi tetap jaga-jaga. Tetap jaga kesehatan. Gitu. Ya Om. Oke baik, sahabat Alpetra Ministry, tanpa terasa ini udah 1 jam ya kurang lebihnya kita berbicara. Dan tadi juga sudah banyak hal yang kita mendapatkan berkat yang baru pastinya dari Om Yan. Dan semoga ini menjadi motivasi lagi lah untuk yang nonton dalam memperbaharui komitmennya bersama Tuhan Yesus Kristus. Baik Om, sebelum kita mengakhiri, mohon kesediaan Om untuk menutup di dalam doa. Mari para penonton kita berdoa lagi. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, Allah yang sejati, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami sekali lagi bersyukur, kami bersyukur Bapa, segala syukur dan puji-pujian, segala kemuliaan dan hormat, segala sembah dan bakti kami, segala sujud cinta dan kerinduan kami, segenap kehidupan, kesaksian, pelayanan kami, segenap tubuh, jiwa, roh dan kepribadian kami persembahkan kepadamu. Semua milik kami adalah milik-Mu. Bapa, Engkau pencipta kami, penebus kami, gembala kami. Engkau perencana sempurna dalam kehidupan kami. Engkau juga gembala dan pemelihara yang sempurna. Kami bersyukur, kami menyerahkan diri kami, segala kekhawatiran kami, segala beban-beban kami, segala masalah kami serahkan kepadamu, diri kami, keluarga kami, dan juga semua sahabat Alpetra, semua penonton Alpetra Ministry. Kami mohon Kau melimpahkan dengan segala anugerah rahmat berkat dari surga. Dengarlah doa kami Bapa, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Om. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan.